Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia dan nikmatnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih baik. Seterusnya, salawat serta salam juga selalu kita curahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, kekasih kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan yaitu jahiliyah sampai ke zaman mahiliyah seperti sekarang ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah psikolog belajar yaitu Profesor Dr. Hajah Septi Gumiandari MAG, Nafa'anallahu binuril hayati. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tio Zaki Erlangga dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3 kelas A. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan makalah yang telah saya buat tentang ragam kecerdasan siswa dan modalitas gaya belajar siswa. Perlu kita ketahui bahwasanya adalah pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi siswa secara optimal, baik secara aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu lebih tepatnya apa aja yang dimaksud dengan ragam kecerdasan siswa dan bagaimana bentuk-bentuknya, apa yang dimaksud dengan modalitas gaya belajar siswa, serta apa jenis-jenisnya, dan bagaimana hubungan antara ragam kecerdasan dan gaya belajar siswa dalam mendukung efektivitas pembelajaran. Pengertian ragam kecerdasan secara umum, secara berabad-abad, bertahun-tahun lamanya, kecerdasan manusia dipandang secara sempit melalui ukuran tunggal, yaitu intelligence quotient atau yang biasa kita ketahui sebagai IQ. Ukuran ini lebih menitik beratkan kemampuan logis, matematis, dan linguistik, sehingga siswa yang unggul dalam berhitung, menganalisis, dan berbahasa sering kerap dianggap lebih pintar dibandingkan sebaliknya siswa yang berbakat dalam seni, musik, olahraga, atau secara kepemimpinan kerap dianggap kurang cerdas karena tidak sesuai dengan standar akademik konvensional. Pada awal tahun 1980-an, Howard Gardner, seorang psikolog dari Harvard University, menggugat pandangan tersebut melalui bukunya Fairness of Mind yang dirilis pada tahun 1983. Gardner memperkenalkan teori Multiple Intelligence (MI). Menurutnya, kecerdasan bukanlah kemampuan tunggal, melainkan kemampuan majemuk yang dimiliki manusia dalam berbagai bentuk. Ia mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan produk yang bernilai dalam satu atau lebih lingkungan budaya. Definisi ini menekankan pada dua hal penting. Yang pertama ada konteks budaya dan yang kedua ada keragaman kemampuan. Apa sih yang dimaksud dengan konteks budaya dan keragaman kemampuan? Konteks budaya, sesuatu dianggap sebagai kecerdasan jika berguna dan bernilai atau dihargai dalam budaya tertentu. Sedangkan keragaman kemampuan, yaitu kecerdasan tidak terbatas pada tes akademik, tetapi menyangkut kemampuan praktis, artistik, emosional, sosial, bahkan spiritual. Yang selanjutnya ada kecerdasan manusia. Kecerdasan manusia pada umumnya sering disalahartikan hanya sebatas angka intelligence quotient atau IQ. Padahal penelitian modern, terutama melalui teori multiple intelligence yang dikembangkan oleh
Howard Gardner menunjukkan bahwa kecerdasan manusia jauh lebih kompleks dan beragam. IQ memang berfungsi mengukur kemampuan logis dan analisis seseorang, tetapi tidak mampu menggambarkan keseluruhan kapasitas manusia. Adapun jenis-jenis kecerdasan manusia tersebut, yang pertama matematis logika, yaitu orang-orang yang suka dalam hitung-hitungan, berhitung, eksperimen ilmiah, berpikir secara objektif, dan lain-lain. Yang kedua yaitu linguistik. Pada linguistik ini terdapat orang-orang yang gemar membaca, menulis, bercerita, menulis cerpen, dan lain-lain, pandai menjelaskan gagasan. Yang ketiga musikal, yaitu orang-orang yang mudah menghafal dengan lagu, kreatif menciptakan musik, peka emosi lewat nada, dan lain-lain. Yang keempat, visual spasial, yaitu berpikir dengan gambar, senang desain grafis, peta, simbol, dan lain sebagainya yang masih berkaitan dengan visual atau dengan gambar-gambar. Yang kelima yaitu kinestetik, yaitu belajar melalui pengalaman nyata, koordinasi tubuh baik, aktif, bergerak. Yang keenam interpersonal, yang mempunyai empati tinggi, suka kerja kelompok, dan mediator sosial. Yang terakhir yang ketujuh itu sifat kecerdasan naturalis, yaitu menyukai alam, menyukai lingkungan, peduli lingkungan, cepat mengenali pola alam, dan lain-lain sebagainya. Karena yang selanjutnya ada modalitas gaya belajar siswa. Nah, pengertian modalitas sendiri yaitu dalam mengembangkan sekolah perlu adanya teori dan konsep yang matang dan terencana untuk digunakan dalam mengelola sekolah. Yang selanjutnya ada modalitas gaya belajar siswa. Nah, modalitas tersendiri yang artinya adalah cara seseorang dalam menyerap informasi melalui indera yang dimilikinya, cara tercepat bagi otak untuk menyerap informasi, berinteraksi, dan berkomunikasi. Modalitas belajar ini digunakan untuk memanfaatkan gaya belajar siswa. Karena pemanfaatan gaya belajar siswa yang tepat berpengaruh kuat terhadap keberhasilan proses belajar siswa. Nah, adapun modalitas gaya belajarnya yaitu secara visual, auditori, dan kinestetik. Apa saja sih yang dimaksud dengan visual, auditori, dan kinestetik ini? Yang pertama ada modalitas belajar secara visual, yaitu lirikan ke atas bila berbicara dengan cepat. Bagi siswa yang memiliki atau bergaya belajar secara visual ini, yang memegang peranan penting adalah mata atau penglihatan karena visual. Dalam hal ini, metode pengajaran yang digunakan guru sebaiknya lebih banyak atau dititik beratkan pada peragaan atau media. Ajak mereka ke objek-objek yang berkaitan dengan pelajaran tersebut atau dengan cara menunjukkan alat peragaannya dengan langsung pada siswa atau menggambarkannya di papan tulis. Yang selanjutnya ada gaya belajar atau modalitas belajar auditorial, lirik ke kiri atau ke kanan, mendatar bila berbicara sedang saja. Siswa yang bertipe auditori ini mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui telinga, karena auditori ini itu secara pendengaran, alat pendengarnya. Nah, untuk itu, maka guru sebaiknya harus memperlihatkan atau siswanya hingga ke alat pendengarnya. Anak yang mempunyai gaya belajar auditori ini atau melalui pendengaran ini dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru katakan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yaitu modalitas belajar secara kinestetik. Lirikan ke bawah bila berbicara lebih lambat. Anak yang mempunyai gaya belajar ini, gaya belajar modalitas belajar kinestetik, belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan.
Anak seperti ini sulit untuk duduk diam berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan eksplorasi sangatlah kuat. Siswa yang bergaya belajar seperti ini, yang belajarnya melalui gerak dan sentuhan. Ciri-ciri modalitas belajar kinestetik ini seperti berbicara secara perlahan, penampilan rapi, tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan, dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya ada hubungan kecerdasan dan gaya belajar. Ragam kecerdasan memberikan dasar bagi potensi unik siswa, sementara gaya belajar menjadi cara siswa menyerap pengetahuan. Jika guru mampu menyesuaikan metode pengajaran atau mengajar dengan kecerdasan dan gaya belajar yang dimiliki siswa, maka proses pembelajaran akan lebih efektif, menyenangkan, dan inklusif. Guru perlu memadukan berbagai pendekatan agar semua siswa merasa terfasilitasi. Yang terakhir, ada kesimpulan. Kesimpulan pada kali ini yaitu kecerdasan manusia bersifat majemuk dan setiap siswa memiliki cara yang berbeda. Tidak ada siswa yang bodoh, melainkan hanya berbeda dalam kecerdasan dan gaya belajarnya masing-masing. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu mengenali, menghargai, dan mengembangkan keberagaman tersebut, sehingga setiap siswa dapat mencapai potensi maksimalnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam berkata. Mohon maaf sekurang-kurangnya saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.